Aisyar udah viral ya sekarang. Thank you Aisyar. Wush. Agak gemoy. Masa sih? Kalau di kamera handphone tuh memang kayaknya gue kelihatannya gemoy ya. Tapi kalau lihat aslinya tuh gue ini banget. Tirus. Laura mana? Tadi udah dijawab, salah sendiri baru masuk. Udah dijawab, coba tanya dari tadi yang nonton. Tuh ada yang bertanya tuh, Laura mana? Coba jawab. Kaniki suka K-pop enggak? Sedikit. Kami nggak sambil makan. Udah tadi. Jadi guys, aku mau kasih pengumuman ya. Karena kan kalian penasaran melulu. Aduh, nggak percaya kalau Lolinya yang belum ngomong. Aduh, nggak percaya kalau Lauranya yang belum ngomong gitu. Ya udah, minggu depan dia akan ngomong. Karena setelah masalah ini selesai, Laura akan pergi lagi ke suatu negara karena dia pengen sekolah katanya. Ya sudah, sebagai orang tua yang masih mampu untuk membiayai anaknya sekolah, ya sudah, karena memang umurnya pun masih memungkinkan untuk sekolah, jadi ya disekolahin lagi. Tapi kasus ini harus selesai. Mudah-mudahan minggu depan kasus ini selesai. Kan saya udah pernah bilang, apapun yang keluar dari mulut saya itu fakta. Tapi tinggal waktu yang membuktikan. Waktunya kapan itu saya tidak tahu. Semuanya berproses. Jadi tinggal tunggu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu depan selesai. Memang ternyata lingkungan tempat tinggal itu mempengaruhi orang itu cukup signifikan guys. Ya, mungkin waktu Laura tinggal di rumah aman, dia bertemunya sama orang-orang yang mungkin sorry to say pendidikannya kurang bagus. Jadi mungkin dia kurang teman bicara. Jadi dia tidak bisa meluapkan apa yang ada di isi hatinya. Setelah dipindahkan ke tempat yang dekat pegunungan ini, dia bertemu dengan teman-teman yang memang ternyata ada yang pernah sekolah di luar negeri, tapi bermasalah juga dengan orang tuanya. Terus pokoknya tempat yang baru ini swasta, memang mahal sekali untuk masuk ke situ, memang untuk anak-anak yang bermasalah. Ya, tapi bukan untuk anak-anak yang kurang mampu. Ya, anak-anak di situ semua yang ditaruh di situ anak-anak yang mampu, tapi memang bermasalah. Entah itu mereka narkocoy, entah itu anaknya misalkan gila-gila main judol, terus ataukah misalkan anak itu bermasalah dengan ibu bapaknya. Tapi untuk soal pendidikan di tempat itu memang rata-rata anak-anaknya pendidikannya ada yang sekolah di luar negeri. Pokoknya pendidikannya bagus-bagus semua. Jadi Laura itu punya teman bicara yang apa ya itu namanya, yang selevel gitu.
Dalam artian apa ya kalau kayak gitu teman-teman, coba bantu deh, sepadan, selevel atau semana gue nggak ngerti, karena Laura ini sekamar bertiga. Sekarang dia sekamar bertiga, udah nggak sendiri lagi, karena waktu itu kan dia sendiri karena ya itu tadi, mungkin di sana bercampur dengan anak-anak yang bermasalah, misalkan anak dari kalangan bawah misalkan bermasalah gitu, anak yang tidak sekolah bermasalah itu, mungkin dia tidak sepemikiran gitu kali ya, jadi kurang komunikasi, makanya dia merasa sendiri ya. Terus akhirnya dia jadinya mulai masuklah haur-haur yang nggak nyambung, haur-haur yang nggak enak gitu. Nah setelah dipindahkan ke tempat yang baru ini, dan dia lihat tempatnya juga bersih, nyaman, dekat gunung, Laura sekarang hiking ya namanya, apa tuh kalau naik bukit itu apa namanya, pokoknya itulah. Soalnya kemarin seminggu yang lalu dia minta dikirimin sepatu buat biar dia kalau naik bukit itu nggak kepleset gitu. Nah jadi dia tuh satu kamar nih, gue ceritain ya, karena kan kalian penasaran Laura di mana. Laura ada di satu tempat di daerah pegunungan yang sejuk sekali, trekking lah pokoknya itu. Trekking apa hiking sih? Ya pokoknya hiking ya udah hiking. Jadi dia tuh sekamar 3 orang, perempuan semua pastinya. Nah, terus kalau yang di ujung sana itu khusus untuk laki-laki. Jadi yang masuk ke sini tuh kalangan-kalangan anak-anak orang kaya. Nah, terus dia sekamar bertiga. Salah satu dari temannya itu juga pernah sekolah di UK ternyata. Yang satu ada salah satu anak orang kaya punya perusahaan lah bapaknya di Jakarta ini, tapi bermasalah juga. Jadi Laura tuh setiap malam punya temen ngobrol, dia bisa bercerita gitu kan, ditanya masalahnya Laura apa, sampai akhirnya dia bisa berdamai dengan dirinya, dia bisa jujur sama dirinya, dan dia sudah mengakui apa yang sudah terjadi selama 1 tahun belakangan ini tanpa ada paksaan. Kalau kalian tidak percaya, nanti minggu depan Laura akan press conference secara terbuka. Kalian bisa dengarkan sendiri. Kalau ada yang bilang, Kak nggak takut nanti plot twist tiba-tiba dia malah ngejelek-jelekin lagi? Insya Allah tidak. Ya, insya Allah tidak. Kayak gitu minggu depan. Dan minggu depan yang boleh wartawan datang hanyalah wartawan-wartawan yang punya hati dan otak. Kenapa gue bisa bilang gitu? Gue tidak akan membiarkan wartawan-wartawan yang datang waktu acara Laura kesurupan kabur dari rumah aman dan dibawa sama Rasman ke hotel, habis itu ke Polres, itu tidak akan boleh meliput sama sekali. Jadi hanya wartawan-wartawan yang memang paham bahwa anak di bawah umur tidak boleh diwawancara, apalagi mukanya tidak diblur. Jadi wartawannya akan saya sortir, ya, wartawan yang selalu ingin mencari berita tapi tidak menggunakan isi kepalanya tidak akan saya undang atau tidak akan saya beri masuk. Itu